Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battlethrone The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Kedua sosok manusia itu tampak seperti meteor yang bertabrakan saat mereka jatuh di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya. Riak mengerikan Doki dari kejatuhan ditembak di semua tempat. Penguasa berat di tangannya memotong udara seperti sambaran petir berwarna hitam. Itu membawa angin ganas yang menyebabkan udara berubah. Itu dengan keras meretas ke arah Liu Qing yang tidak bergerak yang seperti gunung yang mengesankan. Di bawah kekuatan yang kuat itu, bahkan udara di bawah penguasa itu benar-benar dikeluarkan. Ledakan sonik rendah bergema, seperti ledakan bawah tanah, menindas dan mengerikan orang. Angin penekan yang kuat menyebabkan pakaian Liu Qing menempel di kulitnya. Namun, wajahnya tidak bergerak hanya karena penguasa berat yang datang menebas dengan ganas. Matanya acuh tak acuh mengamati penguasa yang semakin berat itu. Saat itu hanya setengah kaki dari kepalanya, Liu Qing akhirnya mengambil langkah lembut acak ke kiri. Penguasa berat itu mendarat dengan kuat, tapi ia melirik melewati lengan Liu Qing saat ia jatuh. Itu tidak memiliki kontribusi sedikit pun. Saat serangan itu meleset, tangan kiri Liu Qing sedikit melengkung. Ini segera menamparkan ke sisi kiri di depannya. Tamparan yang tampaknya ceroboh oleh cakar tangan menamparkan dengan sangat akurat pada tubuh penguasa begitu penguasa berat itu jatuh. Segera, kekuatan yang kuat melonjak keluar dan membanting penguasa berat itu sampai terbang lebih dari satu kaki, yang secara kebetulan menghalangi niat Xiaoyan untuk segera mengubah sikap serangannya. Saat sikap serangan berikutnya oleh penguasa berat terputus, seluruh aura Xiaoyan juga tertunda dalam sekejap mata. Liu Qing benar-benar mengambil kesempatan dari jeda sesaat ini, yang sangat sulit ditemukan. Telapak tangannya menghadap ke tanah dan melengkung menjadi busur kecil yang seperti cakar binatang yang sangat tajam. Lengannya bergetar dan cakar tajamnya membawa angin dingin saat menghantam dada Xiaoyan. Xiaoyan juga bereaksi dalam sekejap saat penguasa berat itu disingkirkan. Tangan kirinya bergerak ke samping dengan cara seperti pencahayaan. Doki yang kuat dengan cepat diaglomerasi di atas tinjunya saat dia mengepalkan kelima jarinya. Itu segera terlempar dengan keras dan secara tidak sengaja bertabrakan dengan cakar tangan yang memanjang secara eksplosif. Bang! Tinju dan cakar bertabrakan dengan keras saat ledakan rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Kekuatan riak yang menyebabkan udara berfluktuasi terus-menerus melonjak sebelum menyebar ke segala arah. Duk berdebar, tubuh Xiaoyan bergetar hebat saat langkahnya mundur dengan cepat. Tanah yang sangat keras dipenuhi dengan benang garis retak setiap kali salah satu kakinya mendarat. Ini berlanjut selama beberapa langkah sebelum dengusan lembut teredam dengan lembut terdengar dari tenggorokan Xiaoyan. Kaki kanannya langsung menghentak dengan keras. Tanah keras tempat ia mendarat langsung retak, membentuk pecahan yang sangat kecil. Xiaoyan benar-benar menyelesaikan kekuatan yang ditransmisikan dari tangannya sebelum mengangkat kepalanya dengan ekspresi serius. Dia menatap Liu Qing yang hanya mundur satu langkah. Kekuatan pihak lain terus menekannya hingga bertabrakan. Xiaoyan menghirup udara yang agak dingin. Tatapannya menatap tajam ke arah Liu Qing yang tanpa ekspresi di sisi berlawanan. Di dalam hatinya dia dengan jelas tahu bahwa semakin lama dia menyeret keluar pertarungan dengan orang seperti ini, seseorang dengan kekuatan yang kuat dan pengalaman tempur yang sangat kaya, semakin besar kerugiannya. Oleh karena itu, jika dia ingin meningkatkan peluang kemenangannya, dia harus mendapatkan pengaruh ofensif terbesar dalam waktu sesingkat mungkin. Meskipun Xiaoyan tahu taktik bertarung seperti apa yang paling menguntungkan di hatinya, dia masih merasa sedikit pusing. Liu Qing bukanlah lawan biasa. Selama dia mengungkapkan sedikit saja celah, kemungkinan dia akan dihadapkan dengan badai serangan liar. Dia sedang menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang, begitu pula lawannya. Hal yang menyebabkan dia paling tertekan adalah pihak lain memiliki waktu yang cukup untuk dengan santai dan diam-diam menunggu kekuatan Xiaoyan habis. Namun, dia di sisi lain, harus mendapatkan efek ofensif tertentu dalam jangka waktu tertentu. Xiaoyan tidak diragukan lagi mengalami kerugian dengan perbandingan mentalitas ini. Xiaoyan tertawa getir di dalam hatinya saat dia membuang pikiran kacau itu dari benaknya. Dia dengan erat mencengkeram gagang penguasa saat tatapannya menyipit dan menatap Liu Qing di sisi yang berlawanan, yang juga menaruh semua perhatiannya padanya. Sesaat kemudian,
Tubuh Xiaoyan tiba-tiba mencondongkan tubuh sedikit ke depan saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Segera, dia membawa suara angin kencang yang sangat tajam. Tekanan angin sangat besar saat bayangan hitam samar menerobos hambatan udara dengan cara seperti kilat dan menembak secara eksplosif ke arah Liu Qing. Penguasa Xiaoyan yang tiba-tiba melakukan serangan menyebabkan kejutan melintas di mata Liu Qing. Namun, ekspresinya tidak banyak berubah. Kedua tangannya tiba-tiba meringkuk menjadi bentuk seperti cakar dan langkah kakinya maju bukannya mundur. Saat langkah tiba-tiba jatuh, cakar tangannya yang agak besar dibungkus oleh doki keemasan pucat. Dia mengulurkan sedikit di bawah bayangan hitam samar yang tiba-tiba muncul di antara cakar tangannya. Cakar tangan Liu Qing dibungkus oleh doki emas pucat saat mereka tiba-tiba menggenggam dengan kekuatan bayangan hitam seperti kilat yang tiba-tiba berhenti di udara. Meskipun cakar tangannya mencengkeram penguasa berat, tubuh Liu Qing diguncang oleh kekuatan yang kuat ini sampai dia mundur beberapa langkah terus-menerus. Baru setelah itu dia benar-benar menyelesaikan semua kekuatan yang disebabkan oleh penguasa berat. Namun, dengan bisa hanya mengandalkan kekuatan cakar untuk dengan mudah menerima penguasa berat Xiaoyan ini, dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan batu gunung, harus dikatakan bahwa kekuatan orang ini benar-benar agak menakutkan. 5 jari Liu Qing melengkung menjadi lengkungan aneh dan semua jarinya secara kebetulan bersentuhan dengan penguasa yang berat itu. Beberapa titik estafet dan doki yang kuat di tubuhnya adalah alasan dia bisa menerima serangan Xiaoyan dengan cara yang begitu mudah. Saat cakar tangan Liu Qing mencengkeram penguasa yang berat itu, beban menakutkan yang dikandungnya segera menyebabkan ekspresi Liu Qing sedikit berubah. Meskipun dia sudah menduga bahwa penguasa ini akan cukup berat, dia agak terkejut menemukan bahwa penguasa ini bahkan lebih berat daripada tombak pembelah gunung miliknya sekarang yang dia miliki. Kejutan baru saja meningkat di dalam hatinya ketika keheranan segera menyusul. Ini karena Liu Qing agak terkejut saat menyadari bahwa doki yang awalnya mengalir sangat lancar di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat lamban setelah memegang penguasa berat. Penguasa ini agak aneh. Sebuah pikiran melintas di hatinya dengan cara seperti kilat. Cakar tangan Liu Qing pada dasarnya rileks pada saat bersamaan. Penguasa berat itu jatuh tak berdaya setelah itu berhenti dijepit. Suara guntur berguling rendah tiba-tiba terdengar saat penguasa berat itu berguling. Liu Qing sedikit mengernyit. Dia langsung mengangkat kepalanya dan bayangan hitam samar muncul di sekitarnya dengan cara yang aneh seperti hantu. Bayangan hitam samar-samar meminjam saat Liu Qing linglung karena penguasa Suan berat dan mendekatinya dalam sekejap. Kelima jari itu tiba-tiba terkepal erat saat doki di tubuhnya beredar dengan liar saat ini. Ledakan oktan. Teriakan pelan tiba-tiba terdengar saat tinju Xiaoyan dengan keras menghantam Liu Qing dengan keras. Sepanjang jalan, angin di tinjunya membumbung tinggi beberapa kali seiring suara ledakan yang dalam dan rendah tak henti-hentinya, seperti petasan yang beresonasi oleh telinga semua orang. Serangan yang lebih liar dan lebih ganas dibandingkan dengan yang lain menyebabkan mata Liu Qing sedikit menyipit. Dia bisa merasakan bahwa serangan ganas yang tak tertandingi oleh Xiaoyan ini adalah serangan jarak dekat yang kuat yang telah mengalahkan Bai Cheng dan Yao Sheng. Masih sedikit kurang jika kamu ingin mengandalkan ini untuk mengalahkanku. Namun, saya ingin melihat apakah serangan jarak dekat Anda ini dapat bersaing dengan Great Leaf Coffin Splitting Claw milik saya. Senyum muncul di wajahnya saat cakar tangan Liu Qing tiba-tiba melengkung menjadi busur yang aneh. Doki pucat emas bertahan di ujung jarinya. Itu mengembang dan menyusut membawa hawa dingin yang pekat. Great Leaf Coffin Splitting Claw. Cakar menghadapi serangan itu dan senyum di wajah Liu Qing langsung ditarik beberapa saat kemudian. Lengannya terulur saat cakar tangannya ditembakkan secara eksplosif. Angin tak berbentuk membentuk busur bercahaya yang terlihat sebagian di depan cakar. Auranya sangat mengejutkan dan tidak sedikit lebih lemah dari ledakan oktan Xiaoyan. Gelombang seru terdengar dari galeri tontonan saat mereka melihat dua orang di arena yang sebenarnya telah memilih pertarungan fisik paling langsung. Semua orang bisa mengatakan bahwa kedua orang itu cukup berhasil dalam pertempuran jarak dekat. Namun, mereka juga sangat menyadari bahwa pertempuran fisik jarak dekat semacam ini lebih berdarah dan lebih kejam jika dibandingkan dengan pertarungan antar senjata. Tentu saja, laki-laki tidak memiliki sedikit pun diskriminasi terhadap hal ini. Hal ini terlihat dari raut wajah para siswa yang tiba-tiba dipenuhi pancaran sinar merah. Wu Hao dan yang lainnya juga menegangkan tubuh mereka saat ini.
Dalam pertarungan fisik semacam ini, kecerobohan apapun pada dasarnya akan mengakibatkan seseorang kalah dengan luka serius. Meskipun mereka memiliki pemahaman yang baik tentang pertempuran jarak dekat Xiaoyan, Liu Qing juga ahli dalam gaya ini. Serangan jarak dekat dari Xiaoyan ini kemungkinan besar dari kelas yang tidak lebih rendah daripada cakar pembelah peti mati Great Rift. Namun, saya tidak tahu apakah itu akan mampu mengalahkannya dalam bentrokan langsung. Yao Hao mengamati angin yang dibawa Xiaoyan dengan agak serius saat dia membuka mulut untuk berbicara. Tatapan Lin Xiuya tidak berkedip saat dia menatap arena. Namun, dia perlahan menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Yang Hao. Saya khawatir itu tidak akan terjadi. Saya telah melihat Xiaoyan menampilkan teknik do semacam ini beberapa kali. Meskipun kekuatan ledakannya sangat kuat, letusan lanjutan setelah itu tidak dapat dibandingkan dengan Great Rift Coffin Splitting Claw. Bagaimanapun, Liu Qing telah mempraktikkan ini sampai dia benar-benar mencapai level puncak. Jika Liu Qing ingin menjatuhkan serangan Xiaoyan, pembalasan yang mengikuti mungkin akan mengakibatkan Xiaoyan berada dalam bahaya kehilangan. Wu Hao, Han Yue, dan beberapa orang lainnya di sampingnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Tatapan mereka segera membawa kekhawatiran saat mereka melihat tabrakan yang langsung meledak di dalam arena. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tinju dan cakar, yang masing-masing membawa kekuatan penghancur yang sangat kuat, akhirnya bertabrakan dengan ledakan. Bang! Suara jelas dari kekuatan ledakan tiba-tiba terdengar di arena. Riak yang bisa disebut badai tiba-tiba meletus dari titik kontak di antara mereka berdua. Tanah berulang kali mengeluarkan suara retakan yang luar biasa kemanapun ia melewatinya. Banyak garis retakan mulai menyebar dengan cepat dari bawah tubuh mereka berdua dengan cara seperti jaring. Kekuatan destruktif yang diciptakan oleh badai dahsyat menyebabkan suara ludah yang tertelan dari galeri tontonan muncul satu demi satu. Kekuatan fisik yang sangat murni ini sebenarnya memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan. Tinju dan cakar tampaknya telah melekat bersama di dalam arena saat kekuatan tak terlihat berulang kali menyebar dari kaki kedua orang itu. Setelah itu, semua orang melihat tanah yang sangat kokoh dengan cepat retak, berubah menjadi pecahan yang sangat kecil sebelum akhirnya pecahan itu diguncang menjadi bubuk. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah Liu Qing yang tanpa ekspresi. Lengannya sedikit gemetar saat ini. Kekuatan yang dihasilkan dari tabrakan antara keduanya hampir menyebabkan lengannya turun ke keadaan mati rasa. Hatinya sedikit tenggelam. Kali ini, Octane Blaze yang tidak pernah gagal di masa lalu tidak memberikan banyak dampak. Xiaoyan bisa merasakan bahwa ketika kekuatan tersembunyi dari Octane Blaze memasuki tubuh Liu Qing, itu dihancurkan oleh kekuatan yang lebih ganas. Kekuatan yang diciptakan dari Octane Blaze sedang dikurangi dengan cepat. Di sisi lain, cakar tangan besar yang menggenggam tangannya dengan erat tidak menunjukkan sedikit pun rasa santai. Kekuatan letusannya adil tapi tindak lanjutnya tidak memadai. Pada saat tertentu, patung batu seperti Liu Qing tiba-tiba membuka mulutnya perlahan dan tersenyum ke arah Xiaoyan. Dia berbicara dengan lembut, "Saya khawatir ini sudah berakhir." Suara Liu Qing baru saja jatuh ketika cakar tangannya tiba-tiba ditekan dengan cara yang aneh. Segera, itu menembus lintangan lengan Xiaoyan dan menembak ke arah dada yang terakhir. Angin cakar itu sangat tajam. Kekalahan Xiaoyan pada dasarnya pasti haruskah dia diserang olehnya. Namun, tangan kiri Xiaoyan yang dibiarkan menggantung sudah disiapkan karena dengan cepat membentuk segel. Dia tersenyum sedikit saat nyala api berwarna hijau melonjak keluar dari tubuhnya. Saat nyala api muncul, baju besi api yang kokoh, yang tidak bisa dihancurkan, tiba-tiba menutupi tubuh Xiaoyan. Mungkin bukan itu masalahnya. Saat tawa Xiaoyan terdengar, nyala api berwarna hijau di tubuhnya langsung membungkusnya dengan kuat sampai dia menghilang di bawah baju besi dalam sekejap mata. Setelah dipersiapkan, aglomerasi baju besi api Xiaoyan begitu cepat sehingga menakutkan. Pada saat cakar tangan tajam Liu Qing tiba-tiba bersentuhan dengan tubuh Xiaoyan, baju besi api sudah sepenuhnya terbentuk. Mata Liu Qing sedikit menyusut ke armor api yang tiba-tiba muncul. Berada dalam kontak yang begitu dekat, suhu baju besi api yang sangat panas menyebabkan tubuhnya samar-samar mengirimkan rasa sakit yang membakar. Hatinya langsung kaget, api hijau orang ini memang sedikit aneh. Aku hanya ingin melihat apakah armor milikmu ini benar-benar dapat bertahan dari semua serangan.
Serangan itu sudah dekat dan sudah terlambat baginya untuk menariknya. Oleh karena itu, rasa dingin melonjak di mata Liu Qing saat serangannya menyerang ke depan alih-alih mundur. Doqi di dalam tubuhnya melonjak dengan liar saat doqi kemasan pucat mengeluarkan cahaya yang menusuk mata, mengisolasi suhu panas. Karena rangsangan doqi di tubuhnya, tangan cakar Liu Qing langsung menjadi lebih tajam. Segera, cakar tangan yang tajam itu bertabrakan dengan armor api. Keduanya bertabrakan dan suara klang-klang dari logam yang bertabrakan segera terdengar di dalam arena. Saat suara itu jatuh, orang bisa melihat bahwa permukaan dari armor yang sangat kuat itu telah membentuk penyok yang cukup dalam. Xiao Yan, yang bersembunyi di bawah baju besi api, juga mundur selangkah setelah menerima pukulan yang begitu berat. Meskipun armor api mengisolasi sebagian besar kekuatan, masih ada beberapa kekuatan tersembunyi yang merembes melalui armor dan mengguncang tubuhnya hingga bergoyang. Dentang, dentang. Liu Qing langsung mengikuti dengan cara seperti hantu saat Xiao Yan melangkah mundur. Cahaya keemasan bersinar terang di tangan cakarnya. Banyak bayangan yang tertinggal saat mereka turun dan tangan cakar tajam yang bersinar keemasan itu mendarat tanpa henti di armor api. Segera, seluruh arena mengeluarkan suara dentang-dentang yang menyebabkan seseorang diserang ketakutan. Setelah serangan liar oleh Liu Qing ini, ada peningkatan jumlah penyok yang muncul pada baju besi api yang sangat kuat itu. Pada akhir rangkaian serangan Liu Qing, itu pada dasarnya penuh dengan lubang. Xiao Yan juga terguncang oleh kekuatan yang sangat kuat itu sampai dia mundur lebih dari 10 langkah. Selain itu, ini adalah hasil setelah armor api memblokir sebagian besar kekuatan. Sulit membayangkan seperti apa keadaan Xiao Yan jika dia tidak diam-diam menyiapkan taktik ini sebelumnya. Jika cakar tangan yang tajam itu, yang bisa menghancurkan emas dan memotong batu, dengan kuat mengenai tubuhnya, paling tidak dia akan terluka parah dan kehilangan kemampuan bertarungnya. Tak terhitung banyaknya orang yang berkeringat deras di galeri tontonan saat mereka mengamati sejumlah bayangan yang menari di dalam arena saat Liu Qing melakukan serangan liarnya. Hati mereka diam-diam berbisik bahwa dia memang layak diberi nama tombak-tombak Liu Qing. Serangan ini memang sangat kezaliman, menyebabkan seseorang diserang dengan teror. Semua orang terpana oleh serangan yang sangat tajam dari Liu Qing ini, sementara pada saat yang sama, mereka tidak bisa menahan rasa takjub terhadap Xiao Yan di arena. Xiao Yan mungkin berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di bawah serangan liar dan kejam dari Liu Qing, tapi dia belum dikalahkan. Kemampuan ini menyebabkan semua orang dipenuhi dengan kekaguman saat mereka berseru, tidak heran dia memenuhi syarat untuk dipandang begitu serius oleh Liu Qing dan Lin Xiuya. Kuda hitam murid baru ini memang memiliki beberapa kemampuan. Selama jarak pendek lebih dari selusin langkah, banyak bayangan yang ditunjukkan Liu Qing pada dasarnya memiliki kekuatan 100 serangan yang semuanya tanpa ampun menghancurkan baju besi api. Dihadapkan dengan serangan yang begitu berat, armor api yang sangat kuat itu berada di ambang kehancuran. Bahkan warnanya menjadi lebih pucat. Di platform tinggi, wajah Liu Fei dipenuhi dengan kegembiraan saat dia meraih tangan Yao Zheng di sisinya. Suaranya menjadi agak tajam dalam kegembiraan, orang itu akan segera dikalahkan. Di sampingnya, tatapan Yao Zheng menatap tajam ke arena sebelum sedikit mengernyit. Kekuatannya jauh melampaui Liu Fei, jadi matanya secara alami sedikit lebih tajam. Meskipun Xiao Yang terguncang sampai dia terus melangkah mundur ke dalam arena, Yao Zheng, yang secara pribadi bertarung dengannya, jelas tahu kekuatan pertahanan menakutkan apa yang dimiliki oleh armor api sialan itu. Orang Xiao Yang itu memiliki kesadaran tempur yang sangat luar biasa. Dia sebenarnya bisa menggumpalkan armor apinya dalam sekejap. Saya pikir dia seharusnya sudah menyiapkannya sebelumnya. Yan Hao mendecakkan bibirnya dan melanjutkan dengan takjub, namun, untungnya orang ini menyembunyikan sebuah kartu. Jika tidak, serangan menakutkan Liu Qing ini, yang meletus seketika, kemungkinan besar sudah cukup untuk menyebabkan luka serius Xiao Yan jika dia tidak menggunakan pertahanan baju besi api. Namun, armor api tampaknya juga tidak dapat memblokir semua serangan Liu Qing. Dari kelihatannya, baju besi itu juga akan pecah. Han Yue sedikit mengernyitkan alisnya. Siapapun tahu bahwa kemungkinan armor api di tubuh Xiao Yan tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi. Mata Lin Xiuya menatap tajam ke arena. Sesaat kemudian, dia akhirnya perlahan membuka mulutnya. Sepertinya momentum menyerang Liu Qing ini tidak akan menyebabkan banyak kerugian bagi Xiao Yan.
Meskipun tampaknya Xiao Yan dipukuli sampai dia tidak dapat membalas sekarang, langkahnya yang mundur berurutan, dan dia tidak memiliki kepanikan sedikit pun. Saya pikir kejutan tiba-tiba melintas di mata Liu Xiuya sebelum kata-katanya terdengar. Dia tiba-tiba merasakan fluktuasi tiba-tiba energi alam di dalam arena. Apa itu? Fluktuasi kecil itu sangat lemah dan tampaknya disembunyikan oleh sesuatu. Karena itu, bahkan Yan Hao dan yang lainnya tidak menemukannya. Hal ini menyebabkan mereka membuka mulut dan bertanya dengan ragu-ragu. Lin Xiuya menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya merasakan sesuatu dan tatapannya tiba-tiba dilemparkan ke arah Xiao Yan yang berulang kali mundur di bawah serangan liar dan kekerasan Liu Qing. Mulutnya bergerak sedikit dan dia segera bergumam dengan mata terkejut, Xiao Yan mungkin akan membalas. Yan Hao dan yang lainnya sedikit terkejut saat mendengar ini. Mereka segera merajut alis mereka dan melihat Xiao Yan yang pada dasarnya roboh ribuan mil di bawah serangan Liu Qing. Mereka benar-benar tidak bisa melihat sedikit pun dari dia sedang membalas. Di mata mereka, jika serangan Liu Qing ini berlanjut untuk beberapa saat lagi, kemungkinan kemenangan akan diputuskan pada saat baju besi api di tubuh Xiao Yan benar-benar pecah. Lin Xiuya tertawa pelan tapi tidak menunjukkan apapun. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata, ini benar-benar tidak terduga bahwa Xiao Yan sebenarnya licik ini. Dia memang lawan yang merepotkan untuk dihadapi. Meskipun dia menghadapi Liu Qing, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kekacauan sedikit pun. Yan Hao dan yang lainnya saling memandang dan segera menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka hendak bertanya lagi ketika keributan tiba-tiba terdengar dari stadion. Segera, mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke arena hanya untuk merasakan keterkejutan tanpa sadar. Di bawah serangan liar dan kekerasan seperti badai Liu Qing, baju besi api hijau yang sangat kuat akhirnya mencapai ujungnya. Saat cakar tajam Liu Qing dengan keras menabrak penyok, seluruh armor langsung bergetar hebat. Dengan segera, garis letak dengan cepat menutupi armor di bawah tatapan menyedihkan di seluruh stadion. Akhirnya, suara retakan yang jelas muncul. Baju besi yang telah menerima hampir 100 serangan dari Liu Qing akhirnya retak dan berubah menjadi ketiadaan. Saat baju besi itu menghilang, Xiao Yan, yang tersembunyi di dalamnya, juga sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Pada saat ini, tidak hanya pakaian Xiao Yan yang agak hancur oleh kekuatan tersembunyi yang telah menembus baju besi tetapi ekspresinya juga pucat. Sebuah benang darah bahkan mengalir di sudut mulutnya. Jelas, meskipun dia memiliki perlindungan dari armor api, dia benar-benar terluka sedikit ketika dihadapkan pada serangan liar dan ganas yang hampir seperti banteng. Ekspresi Liu Qing sedalam air. Hancurnya lapisan terakhir pertahanan Xiao Yan hanya menyebabkan alisnya terangkat diam-diam. Doki emas pucat sekali lagi menutupi cakar tangannya, dan angin cakar tajam itu melesat ke arah dada Xiao Yan. Dengan bekas darah yang tersisa di sudut mulutnya, Xiao Yan menatap Liu Qing, yang tidak beristirahat sedikit pun saat yang terakhir sekali lagi menyerang dengan ganas. Senyum dingin yang sulit untuk diperhatikan terangkat di matanya yang hitam pekat. Tubuhnya tidak bergerak saat tangan kanannya perlahan terangkat sebelum langsung menghadap Liu Qing. Dari penampilannya, seolah-olah dia akan menerima serangan yang terakhir secara langsung. Tindakan Xiao Yan ini segera menyebabkan percakapan pribadi muncul di galeri tampilan. Setelah pertukaran sebelumnya, semua orang tahu bahwa Xiao Yan tidak dapat mengalahkan Liu Qing secara langsung. Tindakan Xiao Yan saat ini benar-benar hanya bisa dinilai sebagai mencari kematian di mata semua orang. Terlepas dari apa yang mereka pikirkan, bagaimanapun, Xiao Yan masih dengan keras kepala mengadopsi manuver seperti itu di arena. Rasa dingin terkandung di matanya saat dia melihat Liu Qing yang tiba dalam sekejap. Bahkan Liu Qing agak terkejut dengan tindakan Xiao Yan. Namun, di atas perasaan terkejut, hatinya tanpa sadar telah menjadi sangat kencang. Dikatakan bahwa kelainan adalah monster. Xiao Yan bukan orang bodoh, tidak mungkin dia mengadopsi metode seperti menggunakan telur untuk bertabrakan dengan batu. Saat keraguan di hati Liu Qing berputar dengan cepat, warna pucat hijau ungu tiba-tiba muncul di matanya. Segera, bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Semacam perasaan bahaya yang kuat muncul di hatinya. Sesaat kemudian, warna hijau ungu sekali lagi muncul. Kali ini, Liu Qing akhirnya menemukan sumber dari mana asalnya.
Matanya segera menyusut dengan tiba-tiba, ini karena tempat itu berada di dalam lengan hitam-hitam Xiao Yan yang menghadapinya. Serangan liar dan ganas itu pada dasarnya dihentikan paksa oleh Liu Qing di udara. Dia mengabaikan sesak di dadanya yang disebabkan oleh kekuatan itu. Di bawah banyak tatapan tertegun dari galeri penglihatan sekitarnya, ekspresi Liu Qing tiba-tiba berubah. Kedua kakinya juga menginjak tanah, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Sudah terlambat. Xiao Yan tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum saat dia melihat Liu Qing yang tampaknya telah menemukan niatnya. Giginya yang putih bersih masih memiliki sedikit sisa darah. Dia menjentikkan jarinya dan suara samar terdengar, "Pergi." Saat suara itu terdengar, cahaya hijau ungu segera muncul dari lengan baju Xiao Yan. Mengikuti kemunculan gugusan cahaya hijau ungu ini, suhu arena tiba-tiba naik. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Liu Qing dengan cepat mundur pada saat-saat terakhir. Xiao Yan sebenarnya telah menggali lubang sejak lama menunggu Liu Qing untuk menyerang. Kecepatan berkedip cahaya hijau ungu itu begitu cepat hingga menakutkan. Namun, tetap tak luput dari perhatian para sesepuh di kursi juri. Saat mereka merasakan kekuatan destruktif yang menakutkan yang terkandung di dalamnya, bahkan ekspresi dari penatua pertama Suqian tanpa sadar berubah sedikit. Cahaya hijau ungu berkedip beberapa kali sebelum muncul di depan Liu Qing saat matanya menyusut dengan cepat. Meledak, suara sederhana sebuah kata perlahan dipancarkan dari mulut Xiao Yan. Sebuah ledakan yang bisa meruntuhkan gunung dan menghancurkan daratan tiba-tiba muncul. Gunung yang runtuh dan ledakan tanah retak bergema seperti guntur yang menggelinding di arena yang luas di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Angin destruktif yang agung sangat mirip dengan badai, membawa suhu tinggi saat menyapu ke segala arah dari tempat di arena tempat teratai api meledak. Tanah di dalam arena retak kemanapun badai berlalu. Garis retakan yang setebal lengan mulai menyebar dengan cepat ke seluruh arena seperti jaring laba-laba. Arena pertarungan yang tampaknya sulit itu benar-benar berubah menjadi kekacauan dalam waktu yang sangat singkat. Banyak tatapan tertegun menatap dengan bodoh ke arena yang benar-benar hancur dari galeri tontonan. Pikiran mereka agak tidak bisa menerima itu. Mereka tidak menyangka bahwa kumpulan cahaya hijau ungu, yang belum terlihat jelas, akan benar-benar dapat menciptakan kekuatan penghancur yang menakutkan. Butuh waktu lama kemudian sebelum semua orang secara bertahap pulih dari keadaan membosankan mereka. Semua tatapan tiba-tiba beralih ke pemuda berjubah hitam berwajah pucat yang dadanya naik turun berulang kali. Tanpa kecuali, mata orang-orang ini dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Jelas, serangan menakutkan seperti kilat yang ditunjukkan Xiao Yan ini benar-benar menyebabkan mereka syok. Dari platform tinggi, wajah cantik Liu Fei menjadi pucat saat dia menyaksikan arena di bawah tempat debu berserakan di semua tempat. Tangannya menutupi mulutnya dan teror melintas di matanya. Letusan dari pembalasan yang tiba-tiba dan menakutkan ini oleh Xiao Yan pada dasarnya telah menjatuhkannya dari surga kebanggaannya ke neraka. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan, yang selalu dia dendam, sebenarnya akan memiliki kartu truf seperti itu. Mulut Yao Sheng juga perlahan melebar di samping Liu Fei. Itu lama kemudian sebelum keterkejutan dan kegembiraan melintas di matanya. Beruntung orang ini tidak menampilkan gerakan ini dalam pertarungan kemarin. Yao Sheng mengakui bahwa bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, kemungkinan dia setidaknya akan terluka parah di bawah gerakan yang memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan ini. Jangan khawatir, Fei Er. Kekuatan kepala suku jauh melebihi Xiao Yan. Meskipun yang terakhir telah menunjukkan teknik Dou yang sangat kuat seperti ini, Chief juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Yao Sheng menghibur Liu Fei di sisinya yang terkejut hingga wajahnya yang cantik menjadi pucat. Ekspresi Liu Fei hanya menjadi sedikit lebih baik setelah mendengar kata-kata Yao Sheng yang menghibur. Namun, dia masih sedikit takut dan gelisah. Mata cantik itu perlahan beralih dari arena yang dipenuhi debu ke pemuda berjubah hitam dengan wajah dingin dan tegas. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sepasang mata itu memiliki kebencian yang hilang dan kegelisahan tambahan bersama dengan sedikit ketakutan. Dukungan terbesarnya di akademi dalam adalah Liu Qing. Namun, Xiao Yan saat ini telah menunjukkan kekuatan menakutkan yang cukup untuk bersaing dengan Liu Qing. Oleh karena itu, efek dari dukungan ini diturunkan ke level terendah. Setelah kehilangan dukungan besar ini, hak apa yang dia miliki untuk menunjukkan penghinaan apapun di depan Xiao Yan?
Saya juga mendengar bahwa Xiao Yan memiliki teknik Dou Lotus Api yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun, menurut rumor itu, tampaknya tidak memiliki kekuatan penghancur yang begitu besar, kan? Yan Hao bergumam saat dia melihat arena yang pada dasarnya telah disia-siakan. Saat itu, Xiao Yan hanya memiliki kekuatan seorang Dadoshi. Sekarang dia telah maju ke kelas Douling, kekuatan teknik Dou-nya secara alami akan menjadi lebih kuat bersamanya. Lin Xiuya tersenyum, namun, matanya juga sedikit menunjukkan keseriusan. Jika dia tidak bisa bertahan tepat waktu, serangan teratai api sebelumnya kemungkinan akan mengakibatkan dia terluka parah bahkan dengan kekuatannya. Benar-benar tidak terduga bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki kartu truf yang begitu kuat. Bagaimana Liu Qing? Jangan beritahu aku. Murid Han Yue menyapu arena. Namun, dia tidak dapat melihat bahkan setengah sosok manusia di bawah debu tebal. Lin Xiuya menyipitkan matanya. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, meskipun aku harus mengakui bahwa teknik Dou Lotus Api dari Xiao Yan ini menakutkan, sepertinya akan sangat sulit untuk mengandalkan ini untuk mengalahkan Liu Qing sepenuhnya, karena afinitas Doki-nya, pertahanan orang ini bahkan lebih kuat dariku. Yan Hao dan beberapa orang lainnya mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Tatapan mereka sekali lagi beralih ke arena yang dipenuhi debu. Saat tatapan mereka sekali lagi beralih ke arena, debu yang telah menyebar ke seluruh tempat itu akhirnya menjadi lebih redup. Sesaat kemudian, angin tiba-tiba bertiup lewat, dan segera debu itu tersapu. Saat debu benar-benar keluar, seseorang berdiri tegak di sudut arena yang telah diboroskan. Tubuhnya yang tinggi yang memancarkan aura tajam seperti tombak perlahan muncul di depan mata semua orang. Tatapan mereka menyaksikan sosok tiran yang berdiri tegak seperti tombak di kekacauan itu. Pakaian sosok manusia ini, yang awalnya dipenuhi dengan aura yang kuat telah benar-benar hancur, dan tubuh telanjangnya masih memiliki cukup banyak jejak hitam yang hangus. Seluruh orangnya tampaknya benar-benar berubah dari sikap ahli yang dia tunjukkan sebelumnya. Namun, sosok menyedihkan ini tidak menghalangi galeri tontonan untuk bersorak-sorai. Tatapan Xiao Yan dengan dingin menatap sosok manusia di tengah kekacauan yang agak jauh. Sesaat kemudian, mata Xiao Yan membeku dan dia akhirnya menemukan bahwa tombak hitam pekat dan berat yang dibawa Liu Qing di punggungnya saat ini dipegang di tangan Liu Qing. Setelah Liu Qing memegang tombak panjang di tangannya, seluruh tubuhnya seperti tombak panjang, yang menunjukkan cahaya dingin. Auranya jauh lebih kuat dan lebih tajam dibandingkan dengan sebelumnya. Tidak heran dia mampu menahan ledakan Angry Buddha Lotus Flame. Dia benar-benar mengeluarkan kartu truf tersembunyi utamanya. Hati Xiao Yan tenang-tenang saja. Matanya terangkat dan secara kebetulan melakukan kontak dengan mata Liu Qing. Keempat murid itu terjalin. Xiao Yan dapat menemukan martabat dan keseriusan yang muncul di kemudian hari. Setelah serangan sebelumnya, pria yang sangat bangga ini akhirnya benar-benar memperlakukan Xiao Yan sebagai lawan yang setara. Tombak berat di tangan Liu Qing perlahan diarahkan ke Xiao Yan di bawah tatapan semua orang. Sebuah suara rendah dan dalam bergema di arena, kamu memiliki kualifikasi untuk membuatku menggunakan tombak membelah gunung. Kata-kata Liu Qing ini tidak diragukan lagi merupakan pengakuan atas kekuatan Xiao Yan. Setelah serangan menakutkan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya, tidak ada satu orang pun di arena yang meragukan Xiao Yan memiliki kualifikasi seperti itu. Karenanya, seluruh arena benar-benar sepi dalam sekejap. Semua tatapan berhenti pada dua orang yang saling berhadapan dari kejauhan di dalam arena. Tinju Xiao Yan perlahan mengencang. Suara ledakan yang jelas muncul dari persendiannya. Pedang tajam seperti aura Liu Qing saat ini memang menekan. Orang bisa mengatakan bahwa saat ini dia benar-benar melepaskan kekuatannya hingga batasnya. Dalam pertempuran berikutnya, serangan Liu Qing kemungkinan akan lebih liar dan lebih kejam dibandingkan dengan sebelumnya. Liu Qing akan menggunakan Mountain Splitting Spear di platform yang tinggi. Lin Xiuya menghela nafas pelan sambil menatap tombak hitam gelap dan berat di tangan Liu Qing. Dia berkata, mampu memaksa Liu Qing sejauh ini, Xiao Yan bisa dianggap telah menerima kerugian besar bahkan jika dia dikalahkan. Yan Hao mengangguk sedikit di samping. Dengan pengecualian Lin Xiuya dan Ratu Kekuatan Kasar Xian, sepertinya tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi untuk memaksa Liu Qing menggunakan tombak pembelah gunung.
Poin ini adalah sesuatu yang Yan Hao tidak punya pilihan selain mengakuinya bahkan dengan kebanggaan pada tulangnya. Bahkan dia tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Namun, Xiao Yan sangat mementingkan 10 besar. Saya pikir kemungkinan besar dia tidak akan menyerah begitu saja. Han Yue mengerutkan alisnya dan menjawab dengan lembut. Lin Xiuya tertawa kecil saat dia berbicara. Kecuali Xiao Yan memiliki kartu truf tersembunyi yang lebih kuat selain dari Lotus Flame Dao teknik, jika tidak, akan sulit untuk mencapai daftar 10 besar. Suaranya memiliki rasa yang agak menyesali. Sekarang dia telah menyaksikan kekuatan mengesankan Xiao Yan, hatinya juga mendapatkan niat bertarung. Dia ingin menantangnya. Namun, jika Xiao Yan dikalahkan di tangan Liu Qing, kemungkinan besar kesempatan ini akan hilang. Mata Lin Xiuya berkedip saat tatapannya tertuju pada pria muda berjubah hitam dengan mata dingin di arena. Dia benar-benar berharap bahwa orang yang sering bertindak di luar ekspektasi orang lain ini untuk sekali lagi mengungkapkan keajaiban. Satu langkah, tombak pemecah gunung hitam-hitam di tangan Liu Qing sangat hancur menjadi beberapa pecahan batu di arena saat dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara dengan Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengernyit. Tatapannya menatap Liu Qing di sisi berlawanan yang auranya tiba-tiba menjadi tajam. Langkah terakhir yang akan menentukan pemenangnya. Wajah Liu Qing, yang sedalam air, tiba-tiba menunjukkan senyuman yang agak kaku. Tombak pembelah gunung terbang melewati udara. Doki berwarna emas meninggalkan jejak berwarna emas samar di udara kosong. Ini adalah kartu truf yang aku simpan untuk berurusan dengan Lin Xiuya. Namun, dari kelihatannya situasi sekarang, saya harus menunjukkannya pada Anda terlebih dahulu. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang di galeri tontonan segera mengulurkan leher mereka. Tatapan mereka berulang kali berpindah-pindah di antara mereka berdua. Xiao Yan menatap senyum yang sangat percaya diri di wajah Liu Qing. Dia tahu bahwa serangan selanjutnya dari pihak lain akan benar-benar menentukan pemenang pertandingan ini seperti yang dia katakan. Bibirnya mengencang dan lama kemudian, Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam dari udara yang agak panas di hadapannya di depan mata publik. Dia menangkupkan tangannya perlahan. Xiao Yan akan meminta nasihatmu. 10 teratas adalah target yang tidak akan pernah menyerah pada Xiao Yan. Dia akan menggunakan semua kekuatannya untuk mengalahkan orang yang memblokirnya terlepas dari siapa orang itu. Bagus, kamu punya nyali. Cahaya di mata Liu Qing tiba-tiba melonjak saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, dia menggerakkan kedua kakinya. Tangannya dengan erat memegang tombak pembelah gunung. Menyandarkan tubuhnya sedikit ke depan, dia mengarahkan ujung tombak dingin yang bersinar ke arah Xiao Yan yang jauh. Saat Liu Qing menunjukkan sikap ini, kulit Xiao Yan yang jauh segera terasa dingin. Dia bisa merasakan bahwa Liu Qing telah mengunci serangannya padanya. Perasaan tertekan yang tidak biasa menyelimuti Xiao Yan. Namun, niat bertarung mendidih yang seperti air mendidih mulai mendidih di dalam dada Xiao Yan. Tubuhnya tiba-tiba mencuat saat tawa yang jelas menyapu tekanan sebelumnya. Senior Liu Qing, kamu bisa datang padaku dengan semua yang kamu punya. Aku, Xiao Yan, pasti akan mendapatkan posisi 10 besar hari ini. Tawanya yang seperti guntur bergema di seluruh arena. Kebanggaan yang membumbung ke langit adalah sesuatu yang bahkan membuat mereka yang melihat dari galeri melihat merasakan darah yang mendidih. Saat tawanya jatuh, Xiao Yan perlahan maju selangkah. Tangannya tiba-tiba terulur ke tempat yang telah berubah menjadi berantakan total. Sebuah kekuatan hisap melonjak dan penguasa Suan berat hitam gelap menembak kembali padanya. Akhirnya, telapak tangan Xiao Yan sedikit diperpanjang dan dengan kuat meraihnya. Senior Liu Qing, mari kita lihat dan lihat siapa yang akan kalah dan tersingkir. Penguasa berat tiba-tiba menunjuk ke arah Liu Qing yang auranya setajam pisau. Setelah suara jernih Xiao Yan terdengar, energi alam antara langit dan bumi segera menjadi sangat liar dan penuh kekerasan. Pada saat ini, bahkan ekspresi para sesepuh di kursi juri langsung mengalami perubahan drastis. Sekian dulur, alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB, dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.